Pernahkah kamu bangun dan merasa lehermu tidak lagi milikmu sendiri? Awalnya cuma pegal, lalu berat, lalu ada yang menarik dari belakang. Orang-orang bilang ini hanya stres, hanya sugesti, hanya lelucon di internet. Tapi mereka salah. Selamat datang di cerita dari mereka. Malam ini kita akan mendengar cerita tentang kutukan yang tidak membulu cepat, melainkan hidup di dalam manusia. Dan lebih mengerikan lagi, kutukan ini menyebar melalui kita sendiri. Dan inilah kutukan menyebar. Kutukan tidak mati. Ia hanya belajar cara baru untuk hidup. Hari itu, rumah sakit penuh. Bukan karena wabah, bukan karena kecelakaan besar, tapi karena keluhan yang sama. Leher, nyeri leher, kaku leher, leher terasa berat seperti ditarik ke belakang. Dokter menyebutnya stres massal. Mereka salah. Ruang IGD RS Cempaka malam itu gaduh. Seorang ibu muda menjerit histeris di sudut ruangan. Anaknya, perempuan usia 8 tahun, duduk di kursi roda. Anak itu masih hidup, masih bernafas, masih bisa bicara. Namun lehernya miring ke kanan. Bukan patah, bukan terkilir, seolah posisi itu memang dipilihkan untuknya. Dia cuma jatuh dari sepeda, tangis sang ibu. Tapi sejak itu, dia bilang ada yang narik. Dokter jaga mendekat. Ada yang narik dari mana, Dek? Tanya dokter lembut. Anak itu menoleh pelan. Matanya kosong. Dari belakang, jawabnya. Katanya, jangan lupa. Di kamar mandi IGD, seorang perawat senior memuntahkan darah ke wastafel. Tangannya gemetar menopang tubuh. Ia mendengar suara itu lagi. Krek, krek. Bukan dari tulang, tapi dari ingatan. Ia pernah sekolah di SMA favorit itu, 15 tahun lalu. Ia ingat lapangan basket. Ia ingat satu siswi yang digosipkan. Dan ia ingat dirinya ikut tertawa. Cermin di depannya retak. Pantulannya masih berdiri. Namun leher pantulan itu perlahan berputar. Sementara itu, di kota lain, sebuah bus malam melaju di jalan tol. Penumpang tertidur, lampu kabin redup. Salah satu penumpang, pria paruh baya, terbangun sambil memegangi leher. Ia merasa seperti dipeluk dari belakang. Bus melaju stabil, namun bayangan pria itu di kaca jendela tidak duduk. Bayangannya berdiri, lehernya menjulur panjang, miring, menekuk. Pria itu berteriak, bus mengerem mendadak. Bus selamat, penumpang lain selamat. Hanya pria itu ditemukan mati di kursinya. Tanpa luka, tanpa darah, lehernya utuh. Tapi tulang belakangnya terputar ke arah yang mustahil. Aldi membaca semua berita itu dari kamar kontrakannya. Tangannya gemetar. Ia tahu pola ini. Bukan tempat, bukan waktu. Orang. Kutukan tidak lagi membutuhkan lapangan basket. Ia menumpang di dalam manusia. Dirasa bersalah, di pembiaran, di diam yang diwariskan. Ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Pesan masuk. Kami belajar berjalan. Kamu salah satu yang membawa kami keluar. Aldi menjatuhkan ponsel. Lehernya terasa berat. Di rumah ibadah tua,
seorang pendeta tiba-tiba menghentikan khotbahnya. Jemaat terdiam. "Saudara-saudara," katanya terbata-bata, "kalian pernah diam saat yang lemah dihancurkan?" Lampu padam, dan dari minbar, tali-tali tak terlihat turun. Tidak menggantung siapapun, hanya menyentuh leher jemaat satu persatu, memberi tanda. Malam itu, di media sosial, sebuah tagar mulai viral, @leher kaku. Orang-orang tertawa, membuat video bercanda, menirukan pose leher miring. Tidak tahu mereka sedang mengundang. Karena kutukan tidak lagi memaksa, ia diterima dengan sukarela. Dan jauh di balik semua itu, sesuatu tumbuh. Bukan bangunan, bukan arwah, melainkan jaringan. Kutukan yang hidup dari manusia ke manusia. Dan ia baru saja menemukan dunia yang perfect. Kutukan yang paling berbahaya bukan yang membunuh, melainkan yang membiarkan korbannya hidup untuk menularkan rasa sakitnya ke orang lain. Ruang isolasi RS Cempaka penuh, bukan isolasi penyakit, tapi isolasi ketakutan. Anak-anak duduk berjajar di kasur kecil. Sebagian menangis, sebagian diam terlalu tenang. Tenang yang salah. Leher mereka tidak ada yang lurus. Ada yang miring sedikit. Ada yang tertekuk ke depan. Ada yang seolah ditarik ke belakang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dokter tidak menemukan penyebab medis. MRI bersih. Saraf normal. Otot tidak rusak. Namun setiap kali malam tiba, mereka menjerit bersamaan. Salah satu anak itu bernama Nara, usia 6 tahun. Ia tidak pernah sekolah di SMA terkutuk itu. Tidak pernah ke lapangan basket. Tidak tahu siapa Meli. Namun ibunya tahu. Ibunya dulu siswi di sana. Pernah melihat. Pernah diam. Dan rasa bersalah itu turun ke anaknya. Malam itu, Nara terbangun sambil memegangi lehernya. "Ada yang berdiri di belakang aku," katanya pelan. Ibunya memeluk. "Jangan takut, Nak. Itu cuma mimpi." Nara menggeleng. Dia bukan mimpi. Dia bilang, "Mama dulu ketawa." Lampu kamar mati. Dan di dinding, bayangan ibu dan anak itu punya leher yang berbeda arah. Di ruang lain, seorang remaja laki-laki menjerit histeris. Ia menolak disentuh siapapun. "Jangan pegang leher gue." Mereka pegang terus. 4 perawat menahan tubuhnya. Saat ia meronta, lehernya berputar sendiri. Pelan. Tidak patah. Hanya cukup untuk membuatnya merasakan bunyi tulangnya bergeser. Ia pingsan sambil menangis. Dan saat sadar, ia tidak bisa menoleh lagi seumur hidup. Aldi datang ke rumah sakit itu. Ia tidak diizinkan masuk. Tapi ia cukup berdiri di lorong. Karena kutukan itu mengenalinya. Lampu berkedip. Suara itu muncul di belakang telinganya. "Kamu lihat kan? Kami tidak perlu membunuh." Aldi menutup telinga. "Kalian penyakit," bisiknya. Tertawa pelan terdengar. "Kami lebih tua dari penyakit. Kami diwariskan." Kota mulai berubah. Orang-orang dengan leher kaku muncul di mana-mana. Di halte, di pasar, di masjid, di sekolah dasar. Dan yang paling mengerikan, mereka masih hidup. Mereka pulang. Mereka dipeluk keluarga. Dan saat dipeluk, kutukan berpindah. Seorang ayah memeluk anaknya yang menangis.
Keesokan paginya, leher sang ayah terasa berat. Ia mengira salah tidur. 2 hari kemudian, ia tidak bisa mengangkat kepala. Seminggu kemudian, ia bunuh diri dengan cara yang sama seperti mimpi buruk anaknya. Media menyebutnya fenomena leher kaku nasional. Talkshow mengundang pakar, influencer membuat konten. Guys, ini cuma sugesti, ini mas histeria. Di kolom komentar, banyak yang bercanda. Sampai mereka sendiri bangun dengan leher miring. Kutukan belajar satu hal penting. Manusia akan menyebarkan apapun selama mereka masih bisa hidup normal. Jadi ia berhenti membunuh cepat. Ia memilih merusak perlahan. Di sebuah rumah susun, nenek ditemukan duduk di kursi ruang tamu. Masih hidup, masih bernafas. Namun lehernya berputar 180 derajat. Ia tidak mati karena patah tulang. Ia mati karena otaknya tidak lagi menerima dunia yang benar. Di matanya, tercermin anak-anak yang pernah ia bentak dulu. Aldi bertemu seorang dokter muda yang percaya padanya. Ini bukan penyakit, kata Maya. Ini pola trauma. Bukan trauma, jawab Aldi. Maya menelan ludah. Kalau begitu, kita nggak bisa nyembuhin. Aldi mengangguk. Kita cuma bisa menghentikan penyebaran. Di luar jendela rumah sakit, puluhan anak berdiri. Semua menoleh ke arah mereka. Dengan leher miring. Malam itu, sesuatu berubah lagi. Kutukan menemukan carrier perfect. Seorang bayi lahir di ruang bersalin. Tidak menangis. Tidak bergerak. Dokter panik. Lalu bayi itu menoleh. Lehernya berputar halus. Dan dari mulutnya, keluar suara dewasa. Kami akan lama tinggal. Lampu ruang bersalin meledak. Keesokan harinya, satu kota lumpuh. Sekolah ditutup, transportasi kacau, rumah sakit penuh. Dan di setiap tempat, ada orang-orang hidup dengan leher yang tidak lagi milik mereka sendiri. Aldi berdiri di atap gedung. Ia sadar satu hal. Kutukan ini tidak bisa dihentikan dengan doa. Tidak bisa dihentikan dengan pembongkaran. Ia hanya bisa dihentikan jika manusia berhenti mewariskan diam. Dan itu mustahil. Karena manusia lebih suka hidup normal daripada menghadapi dosa lama. Di ponselnya, pesan baru masuk. Kami tidak perlu sekolah lagi. Keluarga lebih subur. Tidak ada teriakan di kota itu lagi. Karena semua orang sudah tahu, teriak tidak menghentikan apapun. Pagi pertama setelah status darurat diumumkan, jalanan terlihat normal. Orang tetap bekerja, anak tetap diantar sekolah darurat. Warung tetap buka. Yang berubah hanya satu hal. Cara orang menahan leher mereka. Ada yang mengikatnya dengan kain, ada yang memasang penyangga besi. Ada yang memaksa kepala tetap lurus dengan tangan sepanjang hari. Dan mereka semua tahu, itu cuma menunda. Di sebuah apartemen lantai 9, seorang pria bernama Bimo duduk di kursi makan. Ia masih hidup, masih sadar. Namun setiap 5 menit, otot lehernya berkedut keras seolah ada tangan tak terlihat yang mencoba memutar. Istrinya menangis sambil memegangi kepalanya. Tahan, tolong tahan. Bimo mengerang.
capek. Capek nahan. Suara krek kecil terdengar. Bukan patah, masih jauh. Namun cukup untuk membuat air liur Bimo mengalir tak terkendali. Ia tidak bisa menelan. Ia tidak bisa menjerit. Yang bisa ia lakukan hanya merasakan tulangnya digeser sedikit demi sedikit. Di pusat karantina kota, ratusan orang berbaring di lantai. Tidak ada ranjang cukup. Tidak ada alat penyangga cukup. Beberapa pasien diikat ke papan. Bukan karena mereka berbahaya, tapi karena leher mereka terus mencoba berputar sendiri. Seorang perawat kehilangan 2 jari. Bukan digigit, bukan dipotong. Leher pasien itu tiba-tiba berputar mendadak menjepit tangan perawat di antara rahang dan bahu. Tulang jari remuk. Pasien menangis. "Maaf, aku gak bisa nahan." Aldi masuk ke pusat itu. Bau keringat, darah, dan muntah bercampur. Ia melihat seorang remaja perempuan. Lehernya sudah miring hampir 60 derajat. Matanya masih hidup. "Bang," katanya pelan. "Kalau sudah 90 derajat, rasanya kayak apa?" Aldi tidak menjawab, karena ia tahu. Di sudut ruangan, seorang pria mencoba melawan kutukan dengan paksa. Ia mengikat lehernya dengan besi dan lakban ke kursi. Ketika kutukan menarik, tubuhnya tidak bergerak. Yang bergerak hanya kulit dan dagingnya. Kulit leher robek perlahan. Darah merembes. Ia masih hidup selama 3 jam. Sadar, menangis, meminta tolong. Sampai akhirnya pembuluh besar di lehernya pecah. Kutukan tidak membunuhnya cepat. Ia membiarkannya belajar menyesal. Anak-anak mulai mengalami hal terburuk. Karena tubuh mereka masih lentur. Leher mereka tidak langsung patah. Ia bisa berputar lebih jauh. Seorang anak laki-laki usia 9 tahun tertawa saat lehernya miring. Katanya, kayak robot. Ibunya menangis. Malam itu, leher anak itu berputar penuh. 180 derajat. Ia tidak mati seketika. Ia hidup selama 6 menit. Menatap ibunya dengan wajah terbalik. Kota berubah jadi rumah jagal sunyi. Tidak ada darah di mana-mana. Karena kutukan ini rapi. Ia merusak dari dalam. Orang-orang mencoba cara ekstrim. Operasi leher darurat, pemotongan syaraf, dan pembiusan total. Hasilnya sama. Saat pasien sadar, leher kembali bergerak. Dokter bedah ditemukan bunuh diri di ruang operasi. Lehernya lurus, tapi wajahnya terpelintir ke belakang. Aldi mulai merasakan gejala. Awalnya hanya pegal. Lalu sensasi seperti ada jari dingin menyentuh tengkuknya. Ia menatap cermin. Bayangannya lebih lambat menoleh. "Belum," bisik Aldi. "Gue belum." Cermin retak. Bayangan itu tersenyum. "Kamu menunggu apa? Kamu hidup dari diam." Di stadion kota, pemerintah membuat tempat penampungan massal. Kesalahan besar. Ribuan carrier dikumpulkan. Kutukan beresonansi. Leher-leher mulai bergerak bersamaan. Suara tulang bergeser seperti hujan kerikil. Dalam 1 jam, lebih dari 100 orang lumpuh total. Tidak mati, hanya terjebak di tubuh yang salah posisi. Seorang pria berusaha kabur. Saat berlari, lehernya berputar mendadak. Tubuhnya tetap berlari, kepalanya tidak. Ia jatuh. Masih bernafas. Mulutnya bergerak. Tidak ada suara keluar. Malam itu, listrik kota padam. Di kegelapan, terdengar suara yang sama di setiap sudut. Krek, krek, krek. Seperti kota sedang mematahkan dirinya sendiri.
Aldi bersembunyi di ruang bawah tanah. Lehernya sekarang sulit digerakkan. Ia merasakan tarikan konstan. Bukan kuat, tapi sabar. Kutukan ini tahu, cepat atau lambat, tubuh akan menyerah. Di kepalanya suara itu berbisik. Kami tidak butuh kematian. Kami butuh kamu hidup cukup lama. Aldi menahan air mata. Di atas sana, kota sudah tidak lagi berfungsi sebagai kota. Ia menjadi organisme pembawa. Dan besok, kutukan akan mencari jalan keluar. Semua bermula dari satu bisikan yang sama, terdengar di banyak rumah pada malam yang sama. Bukan teriakan, bukan ancaman, melainkan kalimat sederhana. Tukar saja. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, keluarga Rahman berkumpul di ruang tamu. Ayah, ibu, 2 anak. Yang sakit bukan anak-anak. Ayahnya. Leher Rahman sudah miring hampir 80 derajat. Ia masih hidup, masih sadar. Tapi setiap tarikan nafas terasa seperti menggesek pisau di tenggorokannya. Istrinya memegangi kepalanya dengan 2 tangan. Kita harus ngapain lagi? Tangisnya pecah. Rumah sakit nggak bisa. Dan saat itulah suara itu datang. Tidak dari luar, dari dalam kepala mereka semua. Anak lebih lentur. Anak lebih kuat menahan. Anak bisa menggantikan. Anak bungsu mereka, perempuan, usia 7 tahun, mengangkat kepala. "Gantiin papa?" tanyanya polos. "Kalau aku sakit, papa sembuh." Ibunya mencerit. Ayahnya menangis tanpa suara. Tapi suara itu tidak berhenti. Keluarga selalu berkorban. Itu namanya cinta. Di rumah lain, keputusan dibuat lebih cepat. Seorang ibu mengikat leher anaknya ke tiang ranjang. Anak itu merontah. "Ibu, sakit." "Ibu cuma pinjam," jawabnya sambil menangis. "Sebentar aja." Saat kutukan berpindah, ibu itu menjerit kesakitan. Lehernya berputar paksa. Anaknya perlahan tenang. Ia tertidur selamanya. Ibu itu hidup dengan tubuh yang tidak bisa bergerak. Ia selamat, dan sejak itu metode ini menyebar. Aldi mendengar laporan itu dari Maya. Tangannya gemetar. "Mereka nyebutnya apa?" tanya Aldi. Maya menelan ludah. "Ritual keluarga." Aldi muntah. Di stadion yang kini jadi altar massal, puluhan keluarga berkumpul. Tidak ada pemerintah, tidak ada dokter, hanya orang tua yang putus asa. Mereka mengikat anak-anak mereka di tengah lapangan. Dengan kain, dengan tali, dengan tangan sendiri. Seseorang membaca doa, yang lain menangis. Lalu, mereka mulai. Kutukan merespon. Leher anak-anak bergerak duluan, karena lebih mudah, lebih lunak. Teriakan terdengar. Beberapa orang tua pingsan, beberapa memalingkan wajah, dan beberapa tidak. Mereka menatap, memastikan, karena setelahnya, leher mereka sendiri terasa lebih ringan. Seorang anak laki-laki usia 10 tahun menatap ayahnya. "Ayah sembuh?" tanyanya. Ayahnya bisa menoleh lurus untuk pertama kali dalam seminggu. Ia tersenyum. Sebentar lagi, leher anak itu berputar penuh. Ia tidak mati. Ia hidup dengan tubuh yang tidak bisa bergerak. Ayahnya pergi. Kutukan belajar satu hal baru malam itu. Manusia bisa lebih kejam daripada apapun yang ia rencanakan. Ia tidak perlu memaksa,
ia cukup menunggu manusia memilih. Di apartemen tua itu, seorang nenek menggendong cucunya. Leher nenek sudah hampir putus. Ia tidak ingin anak itu menderita. Ia mengikat lehernya sendiri ke kusen pintu. Menarik. Krek. Kutukan berpindah ke anak itu. Cucu itu hidup dengan leher miring dan trauma seumur hidup. Aldi mencoba menghentikan ritual itu. Ia berteriak, "Ini salah. Kutukan gak pernah puas." Beberapa orang menyerangnya. "Kamu gak punya anak. Kamu gak tahu rasanya." Aldi jatuh. Dan saat itu, kutukan menyentuhnya penuh. Lehernya tertarik keras. Ia berteriak. Tapi kutukan berhenti. Bukan karena iba. Karena ia ingin Aldi melihat. Di lapangan itu ratusan anak tergeletak. Tidak semua mati. Sebagian lumpuh, sebagian cacat, sebagian masih bernafas pelan. Orang tua mereka berdiri. Beberapa sembuh, beberapa tidak. Kutukan tidak menjanjikan hasil. Ia hanya menawarkan kesempatan. Langit memerah. Lampu kota padam total. Dan suara itu menggema di seluruh stadion. Keluarga adalah altar terbaik. Cinta adalah pisau paling tajam. Aldi menangis. Karena ia tahu ini belum puncaknya. Ini baru latihan. Di kejauhan sirine berhenti satu persatu. Kota tidak lagi menolong. Ia ikut menyaksikan. Dan besok, kutukan tidak akan puas dengan keluarga. Ia ingin sesuatu yang lebih besar. Tidak ada ledakan. Tidak ada kiamat dari langit. Akhir dunia itu datang dalam posisi kepala menunduk. Pagi terakhir kota itu terasa sunyi. Bukan karena semua mati. Justru karena terlalu banyak yang hidup. Mereka berjalan pelan di jalanan. Beberapa menyeret kaki. Beberapa didorong kursi roda. Dan hampir semuanya memiliki leher yang tidak lagi lurus. Kota itu tidak ditutup, tidak dievakuasi. Pemerintah menyebutnya zona adaptasi. Artinya satu, biarkan mereka hidup sendiri. Gedung-gedung masih berdiri, sekolah kosong, rumah sakit berubah jadi gudang penyangga leher, tempat ibadah menjadi ruang perawatan lumpuh, dan stadion menjadi kuburan tanpa nisan. Karena kebanyakan tidak mati, mereka hanya tidak bisa pergi. Aldi berjalan di tengah kota. Lehernya sekarang miring sekitar 30 derajat. Ia masih bisa berjalan, masih bisa berbicara. Itulah hukuman paling kejam. Kutukan itu membiarkannya cukup hidup untuk menyaksikan semuanya. Di persimpangan jalan, lampu lalu lintas mati. Namun orang-orang tetap berhenti. Bukan karena aturan, karena leher mereka tidak bisa menoleh. Mobil saling menabrak pelan. Tidak ada klakson. Semua terlalu lelah. Di sebuah rumah, seorang ibu menyuapi anaknya yang lumpuh. Anak itu berusia 12 tahun. Lehernya terputar penuh. Ia masih bernafas lewat selang. Ibunya berbisik, "Maaf, ibu salah milih." Anak itu tidak bisa menjawab, tapi matanya menangis. Kutukan tidak lagi aktif. Ia tidak menarik. Ia tidak memutar. Ia selesai. Yang tersisa hanyalah hasilnya. Mayat pertama yang benar-benar mati hari itu adalah seorang pria sehat. Ia berdiri di balkon apartemen, menatap kota, dan memutuskan, lebih baik patah sekarang daripada menunggu pelan.
Ia melompat, dan untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, terdengar suara tulang patah yang bersih. Beberapa orang menoleh. Leher mereka sakit. Hari ketiga, air bersih habis. Orang-orang minum dari genangan. Banyak yang tersedak karena tidak bisa menunduk atau menengadah dengan benar. Mereka mati bukan karena kutukan, tapi karena posisi tubuh yang salah. Hari kelima, api kecil menyebar di pemukiman padat. Orang-orang tidak bisa menoleh untuk melihat sumber api. Mereka terbakar sambil berdiri. Beberapa tidak lari, karena leher mereka terlalu berat. Aldi duduk di tengah jalan. Ia sadar satu hal terakhir. Kutukan ini tidak perlu menyebar lagi. Satu kota cukup. Ia menjadi contoh. Pernyataan diam. Langit sore itu merah. Bukan karena api, bukan karena darah, tapi karena matahari terbenam di kota yang tidak lagi menatapnya. Malam tiba. Tidak ada lampu, tidak ada suara. Hanya nafas pelan dari ribuan orang yang hidup dalam tubuh yang kalah. Dan di tengah keheningan itu, bisikan terakhir terdengar. Tidak keras, tidak mengancam, hanya kalimat penutup. Kami tidak akan pergi. Kami akan disebut kebiasaan. Kami akan diwariskan, seperti diam. Aldi menutup mata. Lehernya akhirnya bergerak sedikit lagi. Ia tersenyum pahit. Karena ia tahu, ini bukan akhir dunia. Hanya versi kecilnya yang akan diulang di tempat lain dengan nama lain. Kalau kamu pikir ini hanya cerita, coba ingat satu hal. Berapa kali kamu diam saat seseorang disakiti? Berapa kali kamu melihat tapi memilih tidak peduli? Karena mungkin kutukan ini tidak datang dari dunia lain, tapi dari kita sendiri. Jika kamu merasa cerita ini terlalu dekat, mungkin itu bukan kebetulan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.